para romo pandita, para upasaka upasika, juga pada bapak ibu saudara saudari sedama yang berbahagia. Gimana salam dhamma, namo saya adi budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Vanesgo. Saya berasal dari Persaudaraan Muda Mudi Buddhis Amitabha, Batam. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, saya dapat menyampaikan sharing dhamma dalam rangka menyambut Hari Raya Asada. Pada kesempatan ini juga saya pun membawakan tema mengenai cara mengatasi stres. Tentang stres, tentunya kita semua pernah mendengar kata stres itu sendiri atau bahkan kita mengalaminya ketika kita menghadapi problema hidup atau mungkin masalah hidup yang kita tidak bisa selesaikan sendiri, ketika kita ditimpa dengan pekerjaan yang berat yang kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, kita merasa buntu, kita merasakan stres. Terutama apalagi sekarang dalam keadaan pandemi seperti ini, segala sesuatu yang tidak biasa harus kita adaptasi lagi. Nah, seperti kita harus melakukan segala sesuatu serba online, semuanya harus serba di rumah, tidak bisa di luar rumah. Karena sekarang kita harus menjaga diri sendiri untuk orang lain. Tapi dengan adaptasi itu justru kita merasakan jenuh, stres. Gak usah kita, bahkan anak kecil, yang anak sekolah sekarang yang mereka harus menghadapi segala sesuatu juga dengan online, yang harusnya mereka juga harusnya bisa berinteraksi sosial di luar sana, mereka harus juga di dalam rumah untuk melakukan segala sesuatu dengan yang lain. Adaptasi baru itu yang harus kita semua ada. Mereka mengatakan sekolah online ini stres, susah, PR-nya banyak hal yang mereka mungkin sulit untuk beradaptasi, dan anak kecil pun tahu bahwa itu namanya stres. Nah, tapi sadarkah bahwa semua itu sebenarnya kita sudah alami ini yang namanya stres. Kita sudah lewati ini banyak hal. Sebenarnya kita sudah mengalami stres ketika kita masih bayi, awal-awal. Nah, bagaimana? Dari sini. Jadi ketika kita masih dalam kandungan ibu, kita itu ibarat seperti berenang di dalam kesunyian, keheningan, kenyamanan, kehangatan. Di dalam tubuh situ kan hangat, rasa nyaman. Semua yang ada, makanan ada di sana, supply-nya semuanya ada di sana. Tentu itu adalah hal yang sangat nyaman, itu yang sangat kita inginkan. Nah, ketika kenyamanan itu berubah, ketika akhirnya bayi itu dilahirkan, mereka sudah bertemu dengan dunia. Bayi itu justru umumnya bayi itu akan menangis. Mengapa bisa menangis? Karena ada perubahan suhu. Mereka harus beradaptasi yang dari dalam dengan di luar sana. Yang suhu di dalam semulanya hangat, mereka harus beradaptasi dengan suhu yang tiba-tiba berubah drastis menjadi dingin, tidak sesuai. Terus mereka juga yang semulanya hening, mereka tiba-tiba mendengar gangguan suara di luar sana, suara bising, banyak hal. Mereka tidak terbiasa. Terus juga rangsangan cahaya yang semulanya gelap kan di dalam kandungan ibu, dan mereka melihat cahaya yang sangat terang sekali. Itu semua gangguan itu, rangsangan itu justru yang membuat bayi stres. Efeknya sampingnya apa? Mereka menangis, bayi itu menangis. Nah, dari hal ini saya dapat simpulkan bahwa kita ini justru ingin meraih sesuatu yang kita sukai, dan kita ingin menghindar dari sesuatu yang kita tidak sukai. Karena bayi itu justru ingin terus dong di dalam keheningan, kenyamanannya. Tetapi ketika dia sudah dilahirkan, bertemu dengan dunia luar, dia tidak ingin, dia efek sampingnya akan menangis. Dia tidak ingin di luar situ lama-lama. Dia ingin merasakan kenyamanan itu kembali. Sama dengan diri kita yang dihadapi dengan masalah ini, kita tentu tidak ingin lama-lama menghadapinya. Justru kita mungkin akan kabur dari masalah itu karena kita tidak ingin merasa terbebani dengan segala masalah yang ada. Itu stres, itu yang muncul. Justru kita sadari bahwa itu adalah stres. Dengan itu juga, makanya itu kali ini karena kita sudah mengenal stres, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi stres itu sendiri. Kita harus memahami bahwa hidup itu adalah tidak kekal, dia tidak tetap.
hidup tuh selalu berubah-ubah. Di mana ada pertemuan, tentu ada namanya perpisahan. Nah, stres itu timbul, menurut saya, stres itu timbul karena kita itu tidak siap terhadap perpisahan yang akan datang. Kenapa begitu? Karena tadi kita ingin meraih sesuatu yang kita cintai, kita ingin meraih itu, tetapi ketika realita malah diputar balik, kita justru ingin menghindar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai. Makanya itu kita ingin selalu menghindar. Nah, karena keresahan itu ya justru itu membuat kita stres. Ketika kita menghadapi yang namanya perpisahan, langsung stres. Contohnya seperti itu. Bayi tentu tidak siap, tiba-tiba dia tidak tahu kapan dia dilahirkan, sehingga ketika tiba-tiba dia bertemu dengan dunia luar, dia tidak siap terhadap perpisahan, terhadap kenyamanan yang sudah dia peroleh. Oleh karena itu efek sampingnya apa? Dia menangis, dia stres karena tidak tahan terhadap perubahan yang terjadi. Itu juga yang terjadi pada diri kita. Kita harus pahami bahwa itulah namanya kemelekatan pada suatu kondisi. Baik itu ya tentu baik itu melekat pada kondisi kenyamanannya. Dia merasa nyaman terhadap apa yang dia sudah rasakan sekarang. Itu juga dengan kita sendiri. Ketika kita sudah dihadapi dengan euforia, kesenangan yang luar biasa, misalnya kita memiliki harta yang sangat berlimpah, kita gunakan itu untuk bersenang-senang, hingga kita lupa kalau kita itu sudah terlanjur bersenang-senang sampai kita mungkin suatu saat akan hartanya habis. Terus karena tiba-tiba hartanya habis, dia tidak bisa bersenang-senang lagi seperti sebelumnya. Dia tidak siap terhadap perubahan itu, hingga akhirnya dia bertemu dengan perpisahan itu sendiri. Hartanya hilang oleh karena kemelekatannya terhadap dunia, terhadap apa yang dia punya, harta, segala sesuatu yang sangat melekat pada dirinya. Rasa itu yang akan menimbulkan stres. Oleh karena itu sepatutnya kita melatih diri untuk melepas. Kata kuncinya di sana. Kita melatih diri untuk melepas sehingga kita tidak melekat pada dunia ini. Karena segala sesuatu yang muncul pada dunia ini di sekitar kita, tentunya suatu saat itu akan lenyap. Itu adalah hal yang sangat pasti. Contohnya apa yang dapat kita lakukan sebagai praktik dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa melakukan function. Kita melepaskan hewan dari yang sudah kita beli untuk mereka bisa hidup bebas di sana dengan alamnya. Dengan melakukan function, kita menggunakan harta kita menggunakan apa yang kita punya, kita beli, kita gunakan harta kita untuk kebaikan. Kita beli hewan tersebut untuk biar mereka bisa live freely, mereka bisa hidup dengan bebas. Dengan itu adalah suatu bentuk pengorbanan kita bisa lakukan kepada makhluk yang lain. Rasa itu yang timbul rasa bebas. Kita bisa melakukan pelepasan. Dengan harta yang aku punya, aku bisa melakukan kebaikan pada makhluk yang lain. Rasa itulah yang dapat melatih kita untuk lebih baik lagi. Dengan itulah makanya itu kita sepatutnya untuk melatih diri setiap hari dalam kehidupan sehari-hari yang sederhana, seperti kita bisa membagikan apa yang kita punya kepada orang lain, membagikan makanan, baju yang tentunya yang masih layak. Oleh karena itu sepatutnya kita melatih terus dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mencegah pikiran stres ini. Kita juga bisa melakukan diskusi dhamma, belajar dhamma untuk mengisi pikiran ini dengan hal yang lebih positif. Terus kita juga bisa melakukan meditasi dengan objek cinta kasih misalnya. Dengan itu kita dapat mengatakan bahwa semoga semua makhluk hidup berbahagia. Rasa tentram itu yang dapat mencegah stres itu sendiri, karena kita merasa lebih tenang dan tidak ada rasa kekhawatiran terhadap apa yang akan terjadi di masa depan, karena yang kita fokus adalah hari ini. Sekiranya itulah yang saya dapat sampaikan pada sharing dhamma ini. Mohon maaf apabila ditemukan kata-kata yang salah atau tutur kata yang salah atau kata yang menyinggung pada suatu pihak. Saya mohon abaya dana. Terimalah salam dan dhamma. Namo Sayang Adi Budaya. Namo